lagu-lagu Indonesia memang the best lah. I suka sangat. Depends on Malay punya lagu, right? Sheila on Seven. Then kita ada I tak ingat nama dia, Roni Parulian, tapi lagu dia memang best. Nadi Bahasa Lama semua tu. Raisa, oh my god, Raisa best. Afgan also, Rosa. Abang yang paling Malaysia benar-benar sedang dibanjiri musisi Indonesia. Hampir setiap minggu, panggung-panggung besar di Kuala Lumpur dipenuhi konser penyanyi tanah air. Mulai dari Sheila on Seven, Wali, Rosa, Judika, hingga generasi baru seperti Mahalini, Rizky Febian, Bernadea, dan Nadine Amizah. Yang lebih mengejutkan, tiket konser mereka nyaris selalu sold out dalam waktu singkat. Mengapa masyarakat Malaysia begitu tergila-gila pada musisi Indonesia? Benarkah industri musik Indonesia kini mulai menguasai pasar hiburan negeri jiran dan membuat musisi lokal semakin terdesak? Viral di Malaysia. Kenapa lagu musisi Indonesia banyak diminati orang Malaysia? 5 dari 10 lagu teratas Spotify Daily Chart Malaysia berasal dari musisi Indonesia. Padahal 30 tahun lalu justru Malaysia yang mendominasi industri musik di Nusantara. Jadi, kapan semuanya berubah? Di era 80-90-an, musisi Malaysia seperti Exist, Pai Siti Nurhaliza banyak diminati orang Indonesia. Tapi ini nggak bertahan lama. Dari 2004 sampai 2012, musisi lokal laris dalam negeri sampai menguasai radio Malaysia. Dominasi ini sempat menuai kritik, salah satunya di ajang penghargaan musik Malaysia yang mengikutsertakan artis Indonesia. Ada 3 faktor yang menyebabkan ini. Bahasa Indonesia dan Melayu cenderung mirip. Jumlah penduduk Indonesia ada 8 kali lipat lebih banyak dari penduduk Malaysia. Selisih itu bikin regenerasi musisi Indonesia jalan lebih cepat. Dengan adanya TikTok, lagu viral di Indonesia nyebrang ke FYP Malaysia. Dari situ naik ke chart Spotify dan Apple Music. Nah, kalau kalian ada nggak musik Malaysia yang sering kalian dengerin? One last bit, ya. Sing. Apapun kan ku lakukan, ku dirimu sayang, membayangkan hatimu. Di balik euforia konser musisi Indonesia yang terus memenuhi arena besar di Malaysia, muncul kekhawatiran serius mengenai masa depan industri musik lokal negeri jiran. Banyak pelaku industri menilai perhatian masyarakat kini semakin terpusat pada artis Indonesia, sehingga anggaran hiburan penonton lebih banyak dihabiskan untuk membeli tiket konser penyanyi luar negeri. Akibatnya, musisi Malaysia harus bersaing jauh lebih keras untuk menarik penonton, mendapatkan panggung, hingga mempertahankan eksistensi mereka di tengah dominasi karya-karya musik Indonesia yang semakin populer di pasar Malaysia. Three favorite song. First should be Terlintas by Bernadea. Saya suka lagu Yang daripada Wali Band. Pamungkas, I Love About You. daripada Armada, Asal Kau Bahagia. Reality Club, Anything You Want. Everything You Are daripada Hindia, Baskara Putra. Second one is Masa Sepi, also Bernadea. Nenekku Pahlawanku daripada Wali Band. Perunggu, Biang Lara. Cari Jodoh daripada
daripada Wali Band. Bilal Indrajaya, Dara. Sapriyadi, Galah Bunga Matahari. And the third one, can guess from who? Lama-lama, also from Benadia. Aku bukan Batoyek daripada Wali Band. Juicy Lucy, Lampu Kuning. ST12, Puspa. David Bayu, apa ya? Dari Taku. Ini lagi, 420, Manggu. Musisi Malaysia akhir-akhir ini dibuat pusing oleh serbuan musik Indonesia. Jika melihat dari Spotify Daily Chart ya, sampai dengan akhir Juni, itu bahkan peringkat pertamanya itu datang dari artis Indonesia yaitu Raim Laude dengan lagunya yang berjudul Ikro. Dan dari 20 top chartnya itu hanya Adira Suhaimi dan juga Mojo yang asalnya dari Malaysia. Sementara sisanya 18 lagu lainnya itu adalah lagu dari barat dan juga lagu-lagu Indonesia seperti Sal Priadi, ada Ivan Seventeen, ada Nadif Basalama, ada Nuka, terus juga 420 itu dari Spotify Malaysia ya. Sementara top 20 dari Apple Music tidak ada sama sekali musisi asal Malaysia. Yang ada hanya musisi dari barat dan juga musisi Indonesia, seperti ya tidak jauh ya sama yang Spotify tadi. Fenomena ini dimulai ketika awal 2000-an, dimana musik Indonesia banyak yang diterima oleh masyarakat Malaysia. Apalagi band-band kita memang punya hal yang lebih dibanding musisi Malaysia, baik dari segi lirik, musikalitas, penghayatan, dan juga genre itu sendiri ya. Ada banyak genre ketimbang di negara tetangga. Sebenarnya mereka juga pernah berjaya di Indonesia, tapi di akhir 80-an hingga 90-an awal. Namun ketika industri musik Indonesia semakin berkembang, akhirnya musisi Malaysia perlahan tergeser sendiri ya, dan musisi kita berhasil menjadi raja di negeri sendiri. Apalagi banyak banget fenomena Gen Z Malaysia yang suka nonton konser musisi asal Indonesia, dan promotor Malaysia juga lebih senang untuk mendatangkan artis Indonesia karena dirasa lebih cuan ketimbang mereka membuat konser artis lokal mereka sendiri. Walaupun dari segi ekonomi kita jauh tertinggal sama Malaysia, tapi kalau dari industri kreatif kita jauh mengungguli Malaysia. Itulah fenomena ketika musik Indonesia semakin mendominasi pasar Malaysia. Menurut kalian, apakah ini juga menjadi tanda bahwa penggunaan bahasa Melayu mulai kegeser oleh konten dan musik berbahasa Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.